Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Tetap kita bersemangat sekalipun dalam masa-masa pandemi, tetapi kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, saya percaya hidup kita ini akan menjadi kuat, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita disertai Tuhan menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan untuk kembali belajar renungan firman Tuhan singkat melalui acara Manarema hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa firman-Mu kami bisa tersesat. Tanpa firman-Mu mungkin jalan kami tidak benar Tuhan. Tetapi kalau kami penuh dengan firman-Mu, kami tidak akan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tidak menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengambil topik tentang praktek kasih. Sekali lagi, topik yang akan saya angkat pada saat ini adalah praktek kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih bukan hanya teori saja. Kasih harus dipraktekkan. Kasih harus dimengerti sebagai perwujudan tindakan, bahwa kasih itu harus dibuktikan. Bukan cuma teori pengetahuan saja. Firman Tuhan banyak kali menginginkan agar dalam melakukan segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya dalam kasih. Bukan kita hanya melakukannya dengan sekedarnya, tapi melakukan dengan kasih. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 14, dikatakan di situ dengan jelas, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini merupakan suatu perintah dari Tuhan supaya kita melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Karena itu adalah kehendak Allah, saudara. Bukan kita hanya mengerjakan pekerjaan kita, tetapi kita usahakan melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Demikian juga kalau kita selidiki bahwa kasih itu juga harus ditunjukkan dan harus dibuktikan. Kita bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus membuktikan kasih itu. Kita harus menunjukkan kasih itu supaya kita boleh mengerti bahwa kasih memang harus ditunjukkan di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Coba kita baca 2 Korintus 8 ayat 24. Di situ dikatakan, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Nah, di sini kalau kita baca surat Korintus, dikatakan bahwa kita harus menunjukkan bukti kasih kita. Jadi bukan kita sekedar berkata-kata, tapi kita harus menunjukkan bukti kasih kita. Demikian juga kalau saudara membacanya dengan sesungguhnya di dalam firman Tuhan, maka kasih juga harus dinyatakan dalam perbuatan secara nyata. Bukan cuma di dalam mulut saja. Bukan cuma dalam perkataan saja. Itu juga sangat jelas tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik di sini bahwa kita dinasihati oleh Rasul Yohanes supaya kita mengasihi bukan cuma dengan perkataan kita, bukan cuma dengan lidah kita, tetapi dengan perbuatan
dan di dalam kebenaran. Demikian juga banyak sekali firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa kasih itu harus dipelihara. Jadi jangan sampai kasih itu hilang. Kita harus betul-betul memiliki kasih itu. Jadi itu sebabnya firman Tuhan katakan supaya kita boleh memelihara kasih itu. Ibrani 1 ayat 31 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi kebaikan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memelihara kasih. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan kita, setiap kali kita melayani, kita pun harus melayani dengan kasih. Kita tidak boleh melayani dengan kasar. Kita tidak melayani dengan tidak peduli. Tapi kita harus melayani dengan kasih. Itu adalah pelayanan yang benar. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 19 sampai 21 berbunyi demikian. Dan bukan itu saja, ia telah juga ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Perhatikan kata-kata atau istilah pelayanan kasih. Berarti kita harus melayani dengan kasih. Bukan cuma pelayanan saja, tetapi dikatakan pelayanan kasih. Harus ada kasih yang mendasari pelayanan kita. Demikian juga firman Tuhan dengan sangat jelas, supaya kita mendengarkan perintah baru, yaitu kita harus saling mengasihi, kata Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara sekalian, dari bahasan-bahasan kita ini, maka kita diinginkan supaya penuh dengan kasih. Kita harus mempraktekkan kasih. Kita harus menunjukkan bukti kasih kita. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar perkataan, tapi betul-betul kita melakukan pelayanan kasih. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang harus kita mengerti, itulah yang harus kita praktekkan, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita melakukan semuanya dengan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai praktek kasih. Karena kasih bukan cuma teori pengetahuan saja Tuhan, tetapi kasih itu harus dipraktekkan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.